Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah jauh ya di dalam mempelajari kitab Bulughul Maram. Sudah sampai hadis ke-44 dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini menjelaskan tentang masih pada bab kemarin ya, kalau di dalam fikih itu kesunahan wudhu itu adalah mendahulukan yang kiri dan yang kanan. Nah, di sini hadisnya itu disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu an, sebentar ya. Oh, sorry. Hadis hadis nomor 45. Salah. Hadis nomor 45 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Akhrajahul arba'atu wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum, apabila di antara kalian telah berwudu, fabda'u, maka dahulukanlah bimayamikum, anggota tubuh kalian yang kanan. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4, wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Ini kalau nggak salah yang 4 ini, akhrajahul arba'ah ini Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud sama Tirmizi kalau tidak salah. Hadisnya sahih, itu ada di kitab diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, pentahkiknya adalah Ibnu Hibban, Tabrani, kemudian Ibnu Nasai. Ini banyak dikutip oleh beberapa ulama hadis dan hadisnya sahih. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah tadi ya. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memang banyak meriwayatkan hadis. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda pada waktu itu, jikalau kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota-anggota tubuh kamu yang sebelah kanan. Nah, inilah kenapa beberapa ulama sepakat bahwa sunnah mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, itu salah satu kesunahan kita di dalam berwudu adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini yang penting. Dalam hal apapun, kalau misalkan kemarin yang sudah saya jelaskan, kalau misalkan kita
masuk masjid mendahulukan yang kanan, keluar masjid didahulukan yang kiri. Masuk WC mendahulukan yang kiri, keluar WC didahulukan yang kanan. Memasang sendal mendahulukan yang kanan, melepas sendal didahulukan yang kiri. Nah, seperti itu. Itu salah satu ajaran-ajaran Rasulullah yang apa ya? Yang mengatur manusia untuk mempunyai adab dan tata krama. Jadi istilahnya di dalam menggunakan berperilaku baik itu. Nah, itu juga ada tatanan-tatanannya, ada ilmu-ilmunya. Enggak sembarangan kita bertindak dan berbuat. Jangan kayak anak-anak zaman now sekarang kayak gitu. Nah, tanpa ilmu mereka ya asal buat konten, asal buat ini segala macam, bebas sebebas-bebasnya, tanpa ada filter, tanpa ada batasan. Ujung-ujung ketika kena masalah, wah baru saya ini. Nah, Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Makanya kalau misalkan kita kita masih muda, masih umur masih, jangan malu-malu untuk belajar agama Islam. Istilahnya mengaji. Karena ya itu tadi, kalau misalkan yang saya lihat, kalau kita zaman dulu nih, saya zaman dulu itu fokus pertama kali adalah mengaji itu. Jadi kalau misalkan sama orang tua nih cambuk gitu kan, ya bukan dicambuk sih, dipukul pakai rotan kayak gitu. Nah, terus juga di pondok kayak gitu juga. Saya dulu kalau di pondok itu sama kiai saya, Kiai Lailur itu kalau misalkan salah mengaji itu ya kaki itu sudah nyata itu kena kayu jatinya, tongkat jatinya kayak itu, cetong kayak gitu, tak kayak gitu. Itu nggak berasa sih sebenarnya, dia cuma pukul kayak gini. Itu artinya salah bacaanmu kayak gitu. Nah, nggak yang parah kayak gitu. Enggak. Jadi kalau sekarang itu ya fenomena sekarang itu kenapa banyak orang yang salah kaprah, yang salah tingkah dan lain sebagainya yang banyak bermasalah ya itu tadi sedari awal ya mereka tidak dididik dengan baik, tidak dimodali dengan baik. Nah, kemudian juga di lingkungannya sendiri pun ya tidak dia juga bergaul dengan lingkungan yang salah. Nah, harusnya kalau misalkan kita ingin ingin baik, ingin ya selamat, kita harus berkumpul di lingkungan yang baik. Nah, itulah kenapa kita di pondok pesantren itu dikumpulkan dengan lingkungan yang baik supaya yang ngedidiknya enak. Itu pun juga masih susah. Nah, kemudian kita lanjut ke makna hadisnya. Hadis ini mengandung perintah yang menyuruh kita untuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kita sudah bahas ini di kitab Fathul Qorib yang sebelumnya. Kemudian kita juga sudah bahas di hadis nomor 44 dari Aisyah radhiyallahu an. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri ketika kita berwudu, karena yang sebelah kanan merupakan bagian yang terhormat, dan berharap semoga orang yang melakukannya kelak termasuk ahlil yamin atau ahli surga. Ahlil yamin ini sebenarnya ahlun itu yang memang betul-betul ahlinya, yang pakarnya. Yamin ini maksudnya kanan, yang terhormat. Nah, kalau di dalam Al-Quran, yamin ini karena dia kanan, itu yang dimaksud adalah surga. Di samping itu mengukuhkan hadis-hadis yang lain sebelum-sebelumnya menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya, ibda'u di sini artinya adalah dahulukanlah. Ibda'u
bada'a yabda'u. Kalau tidak salah itu harokatnya bada'a yabda'u kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi nanti. Saya nggak lihat kamus ini masalahnya. Kalau tidak salah bada'a yabda'u fa'ala yaf'alu. Kemudian diambil dari fi'il amrnya ibda ibda'a ibda'u ibda ibda'i ibda. Nah, itu kalau nggak salah anunya ibda'u di sini uh, artinya jamak ya. Dia jamak, dahulukanlah atas kalian semuanya. Itu. Saya lupa kalau tasrif ke bawahnya daripada ibda'u. Bimaya minikum ini bentuk jamak dari al-maimanah yang artinya sebelah kanan. Ia dianjurkan untuk mendahulukan karena kemuliaannya. Nah, kalau kita melihat dari fikih hadisnya, disunahkan mendahulukan sebelah kanan ke atas yang sebelah kiri ketika berwudu, yaitu ketika kita membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Jadi kalau misalkan anggota tubuh yang sebenarnya di dalam hadis ini yang wajib didahulukan sebelah kanannya itu adalah tangan kanan dan tangan kanan dan kaki kanan. Itu yang dimaksud. Tangan kanan dan kaki kanan itu yang dimaksud. Ketimbang yang di tangan kiri dan kaki yang kiri. Demikian pula ketika kita bertayamum dan mandi wajib disunahkan mendahulukan yang sebelah kanan dari yang sebelah kiri. Ya, sama halnya ini dikiaskan dengan bab berwudu. Jadi kalau misalkan bab wudu itu kan adalah perkara yang bagus nih, perkara yang mulia. Maka dari seluruh perkara yang mulia itu kita ambil patokan bab wudu, kemudian kita kiaskan ke semuanya nih, ke semua pekerjaan. Misalkan masuk masjid, dahulukan yang kanan. Kemudian kita memakai pakaian, dahulukan yang kanan. Memakai celana, dahulukan yang kanan. Kemudian memakai sendal, dahulukan yang kanan. Apapun perbuatan-perbuatan yang bagus, itu didahulukan yang kanan. Kalau itu perbuatan-perbuatan jelek, maka dahulukan yang kiri. Kalau kita makan, itu kan perbuatan yang baik. Minum perbuatan yang baik, maka kita harus menggunakan dengan tangan kanan. Nah, kalau perbuatan-perbuatan yang jorok, yang tercela, maka kita harus menggunakan anggota yang kiri. Misalkan cebok, kita menggunakan anggota kiri. Kalau masuk dari kamar mandi menggunakan kaki kiri. Melepas sendal, kita menggunakan kaki kiri. Keluar masjid, kita menggunakan kaki kiri. Seperti itu. Jadi itu aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan itu sunnah kita lakukan. Gak usahlah kita berbicara sunnah-sunnah yang lain. Misalkan amalan-amalan yang cukup ini saja, yang simpel-simpel seperti ini. Yang simpel-simpel seperti ini, jujur aja, banyak yang kecele. Perintah dalam hadis ini menunjukkan sunat karena ada satu riwayat yang dikemukakan dari Al-Qutni daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkata, la abali biyamini bada'tu bishimali iza akmaltul wudu'a. Saya tidak peduli sama aku tidak peduli sama halnya aku memulai dari sebelah kanan atau sebelah kiriku selagi aku telah menyempurnakan wuduku. Nah, kemudian ini yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ya itu tadi sunnahnya itu tadi karena apa? Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku tidak peduli dengan sebelah kananku atau sebelah kiriku selagi aku telah menyempurnakan wuduku. Jadi artinya tidak ada keharusan. Nah, dari konteks hadis ini maka hukumnya adalah sunnah. Kalau misalkan ini wajib, maka dia akan betul-betul diperhatikan. Jadi semua hal-hal yang misalkan kayak tadi memasukkan tangan kanan pada tangan kiri,
dari yang tangan kiri itu adalah semuanya adalah sunnah. Tapi sunnah ini kalau bisa itu dibiasakan dilakukan setiap hari semaksimal mungkin. Oke, mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau request video, bisa nanti dituliskan di kolom komentar. Kalau misalkan ada pembahasan yang mau dibahas, silahkan nanti kita bisa bahas di live streaming StreamYard. Nanti kita akan bahas temanya seperti apa, di situ seperti apa. Nah, di situ juga teman-teman nanti bisa melakukan kritikan-kritikan yang membangun. Saya tidak mau istilahnya hater ya, istilahnya yang nggak tahu menau tentang dasar. Tapi teman-teman bisa mengkritik. Misalkan ada cara baca saya yang salah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin kurang. Nah, itu teman-teman bisa kritik di kolom komentar dan saya akan jawab semaksimal mungkin. Nah, mungkin konten ini, video ini tidak begitu banyak saya jelaskan karena ini penguatan daripada hadis-hadis sebelumnya, daripada pelajaran sebelumnya. Nanti teman-teman bisa tonton di video-video yang lain, misalkan kitab Bulughul Maram atau kitab Fathul Qorib. Nah, hadisnya ada di sini tentang keutamaan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Oke, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, ada kekeliruan saya mohon maaf, kata-kata saya yang menyinggung ya hati teman-teman semua. Nah, kalau ada kesalahan nanti bisa taruh sekali lagi, bisa ditulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.